Ulama se-Indonesia tahun 2003 di Jakarta, yang pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, pimpinan Ormas Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, pimpinan pondok pesantren dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tersebut memutuskan: 1. Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh pemerintah RI, CQ Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Itu poin pertama dari fatwa 2004 tersebut. Kedua, seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Poin ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Terakhir, hasil ru'yat dari daerah yang memungkinkan hilal diru'yat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matraknya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Itu bunyi fatwa 4 poin yang diputuskan tahun 2004 yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu sudah. Sebagaimana diktum fatwa MUI di atas, awal bulan Qamariyah ditetapkan berdasarkan metode ru'yah dan hisab. Metode ru'yah dilakukan dengan melihat hilal secara langsung. Penetapan awal bulan dengan metode ini dilakukan setelah terlihatnya hilal ba'dal ghurub, yaitu setelah terbenamnya matahari, di tanggal 29 bulan Qamariyah. Apabila hilal tidak terlihat, maka dilakukan istiqmal, yaitu menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. Sedangkan metode ru'yah murni sama sekali tidak memperhitungkan hisab dalam penetapan awal bulan. Metode ru'yah tidak memperhitungkan tinggi hilal. Prinsipnya, asalkan hilal terlihat, berapapun tingginya di atas ufuk, dan orang yang melihatnya bersaksi dan disumpah, maka esoknya ditetapkan sebagai awal bulan berikutnya. Jadi ada metode ru'yah, ada metode hisab yang sama-sama memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi walaupun pelaksanaan metode ru'yah di dalam prakteknya menggunakan, walaupun demikian pelaksanaan metode ru'yah ini dalam prakteknya menggunakan bantuan hisab, namun dalam penetapan awal bulan tetap berpatokan pada ru'yatul hilal, yaitu terlihatnya bulan. Atau kalau tidak terlihat bulan, maka menggunakan istiqmal. Hisab hanya menjadi alat bantu, bukan dasar penetapan awal bulan. Al-Khatib Asy-Syarbini menyatakan, "Lau syahida bi ru'yatil hilal wahidun aw isnani waqtadal hisab adama imkani ru'yatihi," dan seterusnya, "wal mu'tamadu qabuluha izla ibrata biqabulil hisab." Jika ada 1 atau 2 orang bersaksi melihat hilal, sedang perhitungan hisab menyatakan tinggi hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah menerima kesaksian tersebut karena perhitungan hisab tidak dianggap atau dalam penetapan awal bulan. Jadi yang menggunakan metode ru'yah, meskipun prakteknya menggunakan alat bantu hisab, tapi metode hisab tidak bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Itu di metode ru'yah. Metode hisab dilakukan dengan memperhitungkan adanya bulan muda atau wujudul hilal yang diketahui melalui perhitungan ilmu hisab. Metode ini sama sekali tidak memperhitungkan ru'yah. Asalkan secara perhitungan ilmu hisab hilal ba'dal ghurub sudah ada di atas ufuk,
maka berapapun tingginya, tidak memperhitungkan apakah memungkinkan dilihat atau tidak. Sehingga esok harinya bisa ditetapkan sebagai awal bulan berikutnya. Itu metode hisab. Dalam menetapkan awal bulan, metode ini biasanya juga memperhitungkan lama waktu antara konjungsi atau ijtima, bertemunya matahari dan bulan, sampai dengan matahari terbenam. Biasanya lama waktu tersebut disyaratkan lebih dari 6 jam. Dalam hal ini Imam As-Subki berpendapat sebagai berikut. Jika ada 1 atau 2 orang bersaksi melihat hilal, sedang perhitungan hisab menyatakan tinggi hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka menurut Imam As-Subki adalah tidak menerima kesaksian tersebut. Karena perhitungan hisab sifatnya pasti, sedangkan kesaksian tersebut sifatnya zonni saja atau dugaan. Dan yang zonni tidak bisa mengalahkan yang qat'i atau yang bersifat pasti. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika posisi hilal ba'dal ghurub di bawah ufuk, maka akan terjadi kesepakatan, yakni dilakukan istikmal. Jika posisi hilal ba'dal ghurub di atas ufuk dengan ketinggian lebih dari 2 derajat, sekarang 3 derajat, ya 3 derajat, putusan mabim yang kedua, maka kemungkinan besar akan terjadi kesamaan penetapan awal bulan. Metode hisab wujudul hilal pasti akan menetapkan esoknya sebagai awal bulan. Dan metode ru'yah bil fi'li juga kemungkinan besar sama, karena ketinggian hilal seperti itu sangat mungkin untuk dilihat. Ya. Jika kita lanjutkan, jika metode tersebut masih dipertahankan oleh masing-masing penganutnya, maka perbedaan waktu penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah akan selalu terjadi. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya titik temu di antara kedua metode tersebut. Alternatif yang mungkin bisa ditawarkan antara lain menggunakan metode imkanur ru'yah. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan metode ru'yah bil fi'li dan hisab wujudul hilal. Artinya, metode ini menggunakan perhitungan hisab, tapi mensyaratkan tinggi hilal ba'dal ghurub harus bisa dilihat, yaitu 3 derajat di atas ufuk, berdasarkan kriteria mabims yang kita sebut tadi. Jika dua metode, upaya mencari titik temu di antara dua metode ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sebagai berikut. Sesungguhnya jika ahli ilmu hisab sepakat bahwa secara perhitungan hisab atau tinggi hilal pasti, yaitu tidak imkan ru'yah, dan yang menyatakan demikian hampir semua ahli hisab, jika ada yang bersaksi melihatnya, maka kesaksian tersebut ditolak. Namun jika ahli hisab tidak sepakat, maka kesaksian tersebut diterima. Pendapat seperti ini lebih baik dari pendapat Subki yang secara mutlak menggugurkan kesaksian ru'yah jika hisab qat'i menunjukkan tidak mungkin hilal dilihat, dan pendapat yang menerima secara mutlak hal itu. Masing-masing pendapat memperkuat argumentasinya secara panjang lebar. Metode imkanur ru'yah layak untuk dipertimbangkan sebagai titik temu di antara dua metode lainnya. Metode ini sudah dikembangkan oleh ulama terdahulu, misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ash-Sharbani. Namun pendapat tersebut belum banyak diikuti. MUI melihat pendapat tersebut jika diterapkan akan membawa kemaslahatan yang lebih besar sesuai fatwa MUI yang kita sebut tadi. Setidaknya ada beberapa metode, alasan metode ini imkanur ru'yah layak untuk dijadikan alternatif titik temu. Yaitu pertama, metode imkanur ru'yah menggabungkan antara metode ru'yah dan metode hisab. Kaidah-kaidah yang ada di metode hisab dan metode ru'yah digabungkan menjadi satu dalam satu metode. Kedua, metode imkanur ru'yah bisa membawa kepastian karena mendasarkan pada perhitungan hisab, tapi juga tetap memperhitungkan ketinggian hilal minimal 3 derajat, sehingga memberikan ruang bagi yang meyakini pemahaman hadis sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Metode ini mempunyai argumentasi dalil yang kuat
metode ini sesuai dengan pemahaman hadis, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghawiya 'alaikum fakmilu 'iddata Sya'ban salasin. Baik, waktunya makin mepet ya. Oke. Baik. Jadi dengan menggabungkan metode tersebut, maka jika hilal tertutup mendung dan diketahui perhitungan ilmu pengetahuan bahwa maksudnya ilmu hisab bahwa hilal bisa dilihat, maka esoknya bisa ditetapkan sebagai bulan baru. Hal ini sesuai dengan pemahaman hadis lainnya yang berbunyi fa in ughmiya 'alaikum faqdurulah. Berdasarkan fatwa MUI di atas, kalau sudah bisa ditemukan kedua metode ru'yah dan metode hisab tersebut dengan persyaratan yang baru saya disebut, maka kewenangan menetapkan awal bulan Qamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah adalah pemerintah, CQ Kementerian Agama RI. Ketetapan tersebut didasarkan atas dalil ya allazina amanu ati'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in wulliya alaikum ada habasyun dan hukmul hakim yalzam wa yarfa'ul khilaf. Maka Menteri Agama di sini sebagai hakim yang keputusannya wajib dilaksanakan dan menghilangkan semua perbedaan pendapat teori-teori yang kita sebut tadi. Fatwa MUI tadi juga menyebutkan bahwa ketetapan pemerintah tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam Indonesia. Setelah pemerintah menetapkan, seharusnya semua perbedaan pendapat harus dikesampingkan. Namun demikian, sebelum menetapkan keputusannya, pemerintah harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan MUI dan ormas Islam, termasuk dengan negara jiran yang mempunyai posisi matra yang sama dengan Indonesia yang insya Allah akan kita lakukan sebentar lagi. Dengan kewenangan dan kewajiban ini, pemerintah seharusnya berperan aktif untuk memfasilitasi adanya musyawarah di antara umat Islam dan akan dilakukan sehingga diharapkan ditemukan adanya kesepahaman untuk menggunakan metode penetapan awal bulan yang disepakati bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tersisa 15 menit lebih sedikit lah ya. Mohon para kiai, kita kultum sepertinya ini sisa bertiga ini. 7 menit dipersilakan untuk berikutnya dari Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Boleh silakan. Sekitar 7 menit barangkali Pak Kiai, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wala quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para duta besar perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia yang kami muliakan, Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Badilak Mahkamah Agung, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, kami akan menyampaikan poin-poin pandangan Nahdlatul Ulama dalam hisab ru'yah awal Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama bahwa landasan Nahdlatul Ulama yang pertama pada Muktamar ke-20 tahun 1954 di Surabaya. Ikhbar Nahdlatul Ulama tidak boleh mendahului pengumuman pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama tahun 1984 di Situbondo. Penetapan yang tidak berdasarkan ru'yatul hilal tidak wajib diikuti. Kemudian Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama tahun 1999 di Kediri, Jawa Timur.
bahwa batasan wilayatul ru'yah adalah wilayah NKRI Indonesia. Kemudian Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama tahun 2001 di Bandar Lampung, bahwa imkanur ru'yah sebagai syarat penerimaan ru'yatul hilal. Yang kedua, ru'yatul hilal tidak wajib bila hilal di bawah ufuk. Yang ketiga, di dalam Nahdlatul Ulama ada konsep nafyul ikmal, ketika posisinya sangat-sangat tinggi dan elongasi sangat tinggi. Dan juga pada Munas Ulama Nahdlatul Ulama 83 di situ Bondo menetapkan bahwa penetapan yang tidak berdasarkan ru'yatul hilal tidak wajib diikuti. Kemudian Munas tahun 1987 di Cilacap, penetapan yang tidak berdasar ru'yatul hilal tidak wajib diikuti pemantapan. Kemudian isbatul am dapat dibenarkan bila berdasarkan hasil ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal yang diterima bisa berasal dari satu lokasi saja. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama menggunakan konsep awal bulan, tinggi hilal toposentrik, dan sudut elongasi hilal geosentrik. Kemudian di Nahdlatul Ulama ada zonasi hilal. Hilal ketika posisi istighalatur ru'yah maka selalu istiqmal. Ketika di atas imkanur ru'yah maka posisinya hilal jika terlihat bisa ditanggal langsung, bisa ditanggalkan 1 Hijriah. Kalau hilal tidak terlihat maka istiqmal. Kemudian di atas imkanur ru'yah adalah zona nafyul ikmal, selalu istiqmal dinafikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu di dalam Nahdlatul Ulama kriteria imkanur ru'yah adalah tinggi hilal toposentrik 3 derajat dan elongasi hakiki atau geosentrik 6,4 derajat. Lanjut supaya waktunya tidak habis, pada data awal Ramadan 1446 Hijriah. Lanjut Mas, di tampilan data aja supaya bisa memberikan waktu pada Ormas Muhammadiyah dan Ormas lainnya. Di PowerPoint ke-20. Awal Ramadan 1446 Hijriah, istimak pada hari Jumat Legi 12 Sya'ban 1446 Hijriah yang berketepatan tanggal 28 Februari 2025 pada jam 7:44:38 waktu Indonesia Barat, di mana daerah di Indonesia yang memenuhi kriteria imkanur ru'yah tinggi 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 hanyalah sebagian provinsi Aceh. Ru'yatul hilal, kasat mata dan kasat teleskop yang akan diterima adalah berasal dari Provinsi Aceh dengan syarat didukung kondisi cuaca. Yang keempat, ru'yatul hilal kasat kamera akan diterima sebagai toleransi daripada elongasi yang tidak harus pakem pada 6,4, berasal dari daerah yang dibatasi hingga 200 km kurang lebih sebelah timur garis elongasi 6,4, sehingga bisa mempertimbangkan keberhasilan ru'yatul hilal meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya kira tidak berbeda dengan paparan dari Pak Cecep tadi sampaikan. Untuk gurub matahari pada wilayah Banda Aceh terjadi pada pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Lama bulan di atas ufuk di Banda Aceh 23 menit, sehingga hasil ru'yatul hilal Aceh paling cepat baru diketahui pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kesimpulan daripada Nahdlatul Ulama,
Ru'yatul hilal adalah ibadah fardu kifayah manakala hilal masih di atas ufuk berdasarkan minimal di dalam Nahdlatul Ulama mempertimbangkan 5 hisab kontemporer atau hakiki di luar hisab takribi. Kemudian penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah tetap diselenggarakan atas dasar Ru'yatul Hilal pada hari ini Jumat tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2025 Masehi. Apabila hilal berhasil dilihat baik dengan kasat mata maupun dengan kasat teleskop maupun dengan kasat kamera, ketepatan Peruqyah Nahdlatul Ulama juga ditugaskan ke Aceh, dan telah terdapat sumpah saksi, maka 1 Ramadan bisa ditetapkan Sabtu 1 Maret 2025 Hijriah, berarti malam ini mulai malam Sabtu. Namun apabila hilal tidak berhasil dilihat, maka 1 Ramadan akan istikmal bulan Sya'ban, yang berarti akan mulai Ahad tanggal 2 Maret, malam Ahad yang akan datang kita baru memulai bulan Ramadan. Demikian pandangan Nahdlatul Ulama terkait dengan awal Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ada manfaat dan barokahnya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikutnya kita akan mendengarkan pandangan atau gagasan atau pokok pikiran dari PP Muhammadiyah kepada Profesor Dr. Sriyatin Shadiq MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf tidak kami sebutkan karena mengingat waktu 7 menit. Mohon izin Pak Menteri, undangan kami dari Bapak Dirjen atas nama tokoh Perserikatan Muhammadiyah, ahli falak, ahli kisah ru'yat, yang sudah 24 tahun, sejak tahun 21 ikut melaksanakan sidang isbat ini, karena membidangi di bidang itu sebagai Kepala Kisah ru'yat. Kemudian undangan-undangan seterusnya sampai sekarang sebagai pemerhati dan mendampingi sidang isbat. Jadi sudah 24 tahun. Mohon izin utusan dari PP Muhammadiyah, Pak Dr. Sofa, kami akan menyampaikan pandangan dari Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan awal bulan. Muhammadiyah dengan istima atau istihad jama'i mendasarkan hisab hakiki wujud hilal dengan dasar Al-Quran yang kuat dan hadis makbulah. Parameter yang dibangun adalah untuk penentuan awal bulan, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, adalah sudah terjadi istimewa akhir bulan. Yang kedua, pada saat matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk. Kemudian yang ketiga, pada saat matahari terbenam, matahari sudah di atas ufuk. Jadi setelah terjadi istimewa sebelum terjadi saat matahari terbenam, dan saat matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk berapapun ketinggiannya. Berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 garis MLM garis E garis 2025 tanggal 28 Rajab tahun 1446 Hijriah, dan
bertepatan tanggal 28 Februari tahun 2025 telah memberi maklumat sebagai pedoman warga Persyarikatan Muhammadiyah. Mengapa diberikan maklumat? Karena untuk tertibnya organisasi. Kalaupun ada perbedaan amat sangat kecil di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, dasarnya adalah dasar hisab hakiki wujudul hilal. Kemudian pada Munas Tarjih yang ke-32 di Pekalongan tanggal 23 sampai tanggal 25 Februari 2024 yang lalu, Muhammadiyah akan bergeser dari wujud hilal pada KHGT, kalender istilah global tunggal. Namun demikian, untuk tahun ini belum dapat diberlakukan karena belum ditanfid. Masih menggunakan istilah konsep fikih itu adalah dengan istihqaq. Kaidah fikihnya itu adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi hukum asal sesuatu itu adalah terjadinya sebelum adanya perubahan. Jadi kalau belum ada tanfid untuk ketertiban organisasi karena itu kewenangan pimpinan pusat, maka masih menggunakan wujudul hilal. Maka oleh karena itu berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, sebagaimana yang dipaparkan Pak Cacep dan sebelumnya oleh perwakilan dari PBNU sama. Maka oleh karena itu di seluruh Indonesia hilal sudah di atas ufuk, istimanya terjadi pada pagi hari jam 7.45 menit. Kemudian pada saat matahari terbenam sore ini, menurut perhitungan seluruh Indonesia sudah lebih dari 0 derajat, maka ditetapkanlah tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena masih ada waktu, saya kira di media sudah banyak yang memberikan tanggapan berkaitan maklumat dan banyak terima positif. Begini, saya mau mengimplikasikan, berandai, seandainya, apa paparan Pak Cecep tadi itu dari Sabang sampai Merauke sudah terpenuhi, namun dari ujung Sabang baru 6,24. Dari 29 metode sudah hampir terpenuhi ketinggiannya, tapi elongasinya. Seandainya, berandai, hari ini tidak ada berhasil ru'yat, apakah tetap Kementerian Agama dalam sidang isbat ini akan mengistimalkan bulan Sya'ban sehingga tanggal 1 Ramadan jatuh tanggal 2 Maret 2025? Kalau itu diberlakukan, maka kalau tanggal 1 Ramadan sama dengan 1 Maret 2005, maka tanggal 29 Ramadan jatuh pada 29 Maret juga. Namun demikian kalau itu mundur, ya, tanggal 2 Maret itu bertepatan 1 Ramadan, maka tanggal 29 Maret itu baru 28 hari. Dalam perjalanan semua teori ilmu falak, tidak ada umur bulan, akhir bulan sinodis itu 28 hari istimanya. Maka oleh karena itu mohon izin pada para ahli direnungkan kembali hari ini. Mundur apa tetap sebagaimana paparan Pak Cecep dan perkiraan dari utusan dari PBNU tadi. Apakah tradisi sidang isbat itu selalu tanggal 29 bulan Komariah? Nanti apakah kalau itu mundur berarti, ya kalau berarti baru tanggal 20 puasa Ramadan baru 28 hari. Tidak mengikuti tradisi sidang isbat yang selama 24 tahun setiap tanggal 29. Namun demikian kalau tanggal 1 Ramadan tanggal 1 Maret, maka
sama persis bersama dengan istimak tanggal 29 Maret. Itu tradisinya Kementerian Agama bersama dengan istimak, bersama dengan saat sidang isbat. Kalau itu mundur, apakah nanti tanggal 29 Maret apa 30? Nah, itu yang implikasi yang perlu kami sampaikan, maka saat ini hati-hati. Maka oleh karena itu, menurut pendapat saya, ya seorang ahli yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, maka karena seluruh 29 metode itu sudah menyatakan istimak sudah terjadi, tinggi hilal sudah melebihi daripada 3 derajat, dan bahkan elongasi sudah 6, ada yang sudah melebihi 6,24, metode Khulaso itu 6,52. Maka pandangan saya, apakah putusan Majelis Ulama tahun 81 itu dicukupkan? Saya bacakan saja terakhir karena waktu. Bila mana menurut hisab hakiki posisi hilal itu sudah memungkinkan untuk dapat diru'yat, namun demikian karena terhalang maka dicukupkan untuk menetapkan awal Ramadan maupun awal Syawal. Apakah itu fatwa MUI tahun 1981 berlaku atau tidak? Maka kita hari ini kita uji. Tetapi kalau itu mundur, maka tradisi sidang isbat akan terjadi tanggal 28. Mohon izin para ahli, apakah ada istimak itu bertepatan tanggal hari ke-28? Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah ada maklumatnya, kami tidak perlu panjang lebar. Mudah-mudahan hari ini membawa pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan kepada Bapak Dr. Suryatin Shadiq dari Persyarikatan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terakhir kita akan mendengarkan paparan atau pandangan dari Kiai Haji Hasan Nasir dari Persatuan Islam. Mohon izin Pak Kiai, kita sedang kultum jadi 7 menit sedikit. Silakan Pak Kiai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Bapak Menteri Agama yang kelihatan pada hari ini sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wakil dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Para hadirin hamba-hamba Allah, di Persatuan Islam itu ya, Dewan Hisab dan Hisab dan Ru'yat. Jadi kami tidak mendikotomi antara hisab dan ru'yat, sebab kedua-duanya adalah terdapat nas yang cukup jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Jamiah kami bukan Dewan Hisab tapi hisab dan ru'yat. Oleh karena itu kami tidak serta-merta hasil hisab kemudian ru'yat. Kami menempuh kedua-duanya, sebab itu adalah yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini kebetulan sebagaimana kita maklumi bahwa angkanya cukup kritis sekali, karena yang masuk angka yang betul-betul secara hisab itu adalah di Aceh Utara, di Aceh, di Sabang, dan kebetulan saudara kami juga ada yang tengah melaksanakan ru'yat di sana. Jadi kami nanti memadukan antara hisab dan ru'yat.
Sebab dalam Al-Quran cukup jelas sekali, paman syahida minkumus syahra fayasum. Ya, siapa orang yang menyaksikan, ya, paman syahida minkumus syahra. Asyahra, syahida itu ya di Jamiah Persatuan Islam tidak hanya dengan ru'yat saja, tapi juga dengan ilmu, tetapi yang memungkinkan untuk bisa terru'yat. Gitu. Oleh karena itu, karena ini waktunya cukup udah hampir habis, saya ingin menyampaikan langsung saja para bapak ibu yang saya hormati. Ini alot sekali di Jamiah Persatuan Islam untuk memutuskan ini, ya. Tetapi ya harus diputuskan dengan Ketua Umum Pak Dr. JJ Jainuddin Ketua Umum dan semuanya Dewan Hizbah, Dewan Hisab Ru'yat. Akhirnya kami bersepakat bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret, hari Sabtu 2025. Itu saja sebagai kesempatan akhir karena waktunya cukup terbatas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendengarkan paparan dari seluruh narasumber. Semula kami ingin membuka sesi diskusi, hanya saja waktu nampaknya tidak memungkinkan. Sesuai dengan data dari Kementerian Agama, hari ini sholat maghrib pukul 18.15. Kami informasikan nanti kepada tamu VIP dapat mendirikan ibadah sholat maghrib di ruang VIP. Kemudian untuk tamu undangan lainnya dapat melaksanakan sholat maghrib di Masjid Kementerian Agama lantai 2. Lalu kami informasikan untuk pelaksanaan sidang isbat akan digelar tertutup pukul 18.40. Dan makan malam tersedia setelah sidang isbat di ruang serbaguna. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan mari kita akhiri acara kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku dan BMKG Ambon melakukan pantauan hilal di Hotel Tirta Kencana Desa Amahusu, Kecamatan Nusa Niwe pada Jumat 28 Februari. Pantauan hilal di Ambon ini dihadiri oleh MUI dan juga para tokoh agama setempat. Dilaporkan bahwa hilal di Ambon sudah berada di ketinggian lebih dari 3 derajat. Jurnalis Tribun Ambon, Jenderal Luis akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1456 Hijriah di Ambon telah dilaksanakan pada Jumat 28 Februari 2025 di Hotel Tirta Kencana Desa Amahusu, Kecamatan Nusa Niwe. Namun hasil pemantauan menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. Hayamin, menjelaskan bahwa tim pemantau dari berbagai instansi dan organisasi Islam telah melakukan pengamatan secara cermat. Tim tersebut terdiri dari Kanwil Kemenak Maluku, BMKG Ambon, Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Kemenak Kota Ambon, Nahdlatul Ulama, LDI Maluku, MUI Maluku, Muhammadiyah Maluku, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Maluku, dan Basnas Maluku. Dijelaskan berdasarkan hasil pemantauan, ketinggian hilal berada pada titik 3,477 derajat dengan elongasi 3,69 derajat pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Namun kondisi alam yang berawan tebal di ufuk barat menghalangi visibilitas hilal. Ingat hasil pemantauan hilal yang tidak terlihat, Dr. Hayamin mengimbau masyarakat Maluku untuk menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang isbat merupakan forum resmi yang akan menentukan awal Ramadan 1456 Hijriah berdasarkan hasil pemantauan hilal dari berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini dapat kami laporkan hasil Ru'yatul Hilal berdasarkan hasil pemantauan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku, Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Kementerian Agama Kota Ambon, organisasi Islam yang diundang, diantaranya ada Nahdlatul Ulama, LDII Provinsi Maluku, MUI Provinsi Maluku, Muhammadiyah Provinsi Maluku, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Basnas Provinsi Maluku, media elektronik dan media cetak yang ada di Provinsi Maluku, bahwa Ru'yatul Hilal Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Miladiah di Provinsi Maluku yang dipusatkan pada titik lokasi Hotel Tirta Kencana Amahusu, Kota Ambon sekitar pukul 18.45. Dapat kami sampaikan bahwa ketinggian hilal berada pada titik 3,477 derajat dengan elongasi 3,69 derajat. Kemudian berdasarkan kesepakatan dari Mabin harus mencapai elongasi yang ditentukan, yaitu 6,3 derajat. Oleh karena itu, dapat kami laporkan bahwa hasil Ru'yatul Hilal di Provinsi Maluku, kondisi alam berawan tebal pada ufuk dan hilal tidak terlihat. Ya, bulan tidak terlihat. Hingga saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Maluku dan sekitarnya untuk kita sama-sama menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
dan sekaligus menyampaikan pengumuman 1 Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiah oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan pantauan BMKG wilayah Sorong, Papua Barat Daya, ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat. Proses Rukyatul Hilal berlangsung di lantai 4 Hotel Waigo Splash, Kota Sorong pada Jumat 28 Februari. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 16.30 WIT hingga menjelang maghrib dengan partisipasi berbagai pihak terkait. Terkait dengan pemantauan hilal di Sorong ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sorong, Ismail Saleh. Melaporkan dari Kota Sorong, proses Rukyatul Hilal dalam rangka menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah berlangsung di lantai 4 Hotel Waigo, Kota Sorong pada Jumat 28 Februari 2025, yang mana kegiatan ini dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur hingga menjelang maghrib. Tim pemantauan terdiri dari Kementerian Agama Kota Sorong, BMKG kelas 1 Sorong, Pengadilan Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, pemerintah daerah Kota Sorong, serta beberapa organisasi Islam lainnya. Berdasarkan koordinat lokasi, posisi pengamatan berada di lintang selatan 0 derajat 52 menit 7,05 detik. Bujur timur 130 derajat 14 menit 47,040 detik dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Menjelang matahari terbenam, cuaca di sekitaran ufuk terpantau berawan tebal, menyebabkan kondisi langit cukup redup. BMKG Kota Sorong yang bertugas dalam pengamatan hilal telah menyiapkan alat bantu seperti teleskop dan teloid. Namun hingga waktu yang diperkirakan, hilal tidak dapat diamati secara langsung. Menurut data astronomi yang diperoleh, hilal diperkirakan muncul pada pukul 18.31 WIB dengan ketinggian 6,26 derajat di atas ufuk. Namun kondisi awan yang cukup tebal di langit barat Kota Sorong menghalangi visibilitas hilal. Kepala Kemendak Kota Sorong Muhdar Wailegi menyampaikan bahwa hasil pemantauan ini akan dilaporkan langsung kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu bahan dalam sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kami sudah melakukan Rukyatul Hilal sesuai dengan prosedur, namun karena cuaca yang berawan, hilal tidak dapat terlihat. Selanjutnya kami akan menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Di sisi lain, Kepala BMKG kelas 1 Sorong, Dedi Irjanto, berharap kondisi cuaca lebih baik di tahun yang mendatang agar pengamatan dapat dilakukan dengan optimal. Kegiatan pemantauan ini berlangsung dengan lancar hingga selesai, meskipun hilal tidak terlihat. Kini masyarakat menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memastikan awal Ramadan 1446 Hijriah. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Laporan Rukyatul Hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiah, Kantor Kementerian Agama Kota Sorong bersama dengan tim antara lain BMKG, Pengadilan Agama, NU Muhammadiyah, pemerintah daerah Kota Sorong, dan organisasi lain yang berkenan hadir pada sore hari ini sampai pada malam hari, dan teman-teman dari media pers. Saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Haji Muhdar Wailegi, SPDI. Pada malam hari ini di Hotel Waigo, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Alamat Obus Sofia Hilal atau Pemandian Hilal, Hotel Waigo, Kota Sorong. Koordinat tempat, lintang tempat, dan bujur tempat. Lintang tempat sebagai berikut: 0 derajat
menit 7,05 detik lintang selatan. Bujur tempat 130 derajat 14 menit 47,0,5 bujur timur. Tinggi tempat 6 meter di atas permukaan laut. Matahari terbenam 18 waktu Indonesia bagian timur. Hilal terbenam 18:48:08 waktu Indonesia bagian timur. Azimut matahari 262 derajat 11 menit 6 detik. Azimut bulan 26,3 derajat 6 menit 18 detik. Keadaan hilal A. Tinggi hilal hakiki 3 derajat 25 menit 12 detik. B. Posisi hilal mar'i 3 derajat 32 menit 24 detik. Lama hilal di atas ufuk 16 menit 49 detik. Letak dan posisi hilal di sebelah utara atas matahari. Hilal tidak terlihat, posisi ufuk berawan. Hilal tidak terlihat, posisi ufuk berawan. Nama hakim Sapuan SH MHI, Hakim Pengadilan Agama Kota Sorong. Keadaan cuaca di sekitar ufuk berawan. Sorong 28 Februari 2025. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Kota Sorong, Haji Ahmad Lamba Rahakmetan SAG. Terima kasih. Pantauan hilal awal Ramadan 1446 Hijriah di Makassar digelar di Delf Apartemen CPI pada Jumat 28 Februari sore. Pemantauan hilal ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan juga mahasiswa dari Universitas Hasanuddin serta UIN Alauddin. Selengkapnya terkait dengan pantauan hilal di Makassar akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Pemantauan hilal di Kota Makassar saat ini sedang berlangsung di Delf Apartemen Center Point of Indonesia Kota Makassar. Hingga saat ini proses pemantauan dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Kota Makassar. Ada 2 teropong besar yang dikirim, baik itu dari BMKG Makassar maupun BMKG Goa. Prediksi cuaca hari ini di Kota Makassar diprediksi mendung. Hanya saja hingga saat ini kondisi cuaca di Kota Makassar masih cukup baik, cerah berawan, sehingga pemantauan masih berlangsung normal seperti biasanya. Adapun waktu terbenamnya matahari diprediksi sekitar pukul 18.21, kemudian terbenamnya bulan di 18.39, sehingga memang ada waktu sekitar 18 menit bagi tim pemantau hilal melakukan pemantauan untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan kriteria Mabim. Ya, baik, terima kasih. Jadi hari ini tanggal 28 Februari tahun 2025, kita akan melaksanakan pemantauan hilal di lapangan parkir Apartemen Delf untuk penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kami dari BMKG membawa 1 alat, kemudian BMKG Goa juga 1 alat lagi untuk pemantauan hari ini.
Mungkin bagaimana Pak melihat cuaca hari ini Pak? Cuaca menurut perkiraan BMKG hari ini mendung, tapi sampai sejauh ini kami lihat masih lumayan baik. Mudah-mudahan sampai maghrib cuaca masih baik, jadi kita masih bisa kemungkinan untuk dapat mengamati hilal hari ini dengan baik. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak prediksi ketinggian hilalnya untuk dinyatakan bahwa ya. Jadi menurut kriteria Mabims bahwa untuk pengamatan hilal harus di atas 3 derajat. Nah, kriteria 3 derajat itu hari ini terpenuhi karena bulan di atas ufuk sudah 3,02 derajat. Jadi nanti matahari akan terbenam pada saat jam 18.21, kemudian bulan akan terbenam pada saat jam 18.39. Artinya di 3 derajat itu kita punya waktu 18 menit untuk mengamati hilal itu. Jadi nanti setelah matahari turun, tenggelam, bulan akan tenggelam. Nah, 18 menit itu menunggu sampai si bulan tenggelam di horizon. 18 menit itu adalah waktu pengamatan hilalnya. Prediksinya berarti sudah bisa kelihatan Pak ya? Belum tentu, jadi kadang-kadang memang yang agak sulit itu apabila cuaca tidak baik. Cuaca itu seringkali tidak baik karena berubahnya cepat sekali. Mudah-mudahan masih ada sela-sela untuk melihat, karena beberapa pengalaman meskipun dia agak mendung, pada saat ada celah awan yang tidak tertutupi mendung itu, kita pernah menemukan pengamatan hilal pada saat seperti itu. Tapi kondisi saat ini Pemantauan hilal di Fakfak, Papua Barat dilaksanakan di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Mahdi Fakfak pada Jumat 28 Februari. Pengamatan hilal oleh para petugas dimulai sejak pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Dilaporkan langit mendung saat pemantauan hilal di Fakfak. Hasil pemantauan hilal nanti akan dilaporkan pada Kementerian Agama. Selengkapnya mengenai laporan pemantauan hilal di Fakfak akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Barat Aldi Bimantara. Siska di studio dapat kami informasikan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat terkait dengan pengamatan hilal penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kementerian Agama Kemenak Fakfak Provinsi Papua Barat melakukan pengamatan hilal penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah di daerah berjuluk Serambi Mekanya Tanah Papua, yakni di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Siska dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami awak media, pada Jumat 28 Februari 2025 petang tadi, pemantauan hilal penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah dipusatkan di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Mahdi Fakfak di Jalan Samratulangi, Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Pengamatan dimulai sekiranya pukul 18:05 waktu Indonesia Timur hingga selesai, dan kondisi langit ramati mendung pada petang hari tersebut. Dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat dari Kemenak Fakfak, Yahya bin Tahir, yang menyampaikan bahwasanya untuk pengamatan hilal teramati tingginya hilal yakni 3 derajat 21 menit dan 43 detik, untuk efisiensinya 5 derajat 51 detik 35 menit sebagaimana ketentuan waktu pengamatan pada pukul 18:05 18 detik waktu Indonesia Timur. Siska dan juga pemirsa, Yahya mengatakan untuk wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, hilalnya ini tidak terlihat karena faktor cuaca mendung. Adapun metode yang digunakan dalam pengamatan hilal di Fakfak menggunakan metode Rukyatul Hilal, Bilfil, serta alat pantau yang digunakan dari Kementerian Agama Fakfak. Dengan hasil yang diperoleh dari Kabupaten Fakfak ini, pihaknya akan melaporkan ke pusat untuk digabungkan dengan hasil pengamatan hilal dari daerah lainnya di tanah air. Siska dan juga pemirsa, pihaknya juga menegaskan untuk penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah tentu menunggu keputusan sidang isbat nanti malam di Jakarta. Sekedar diketahui, Siska dan juga pemirsa, selain pegawai Kemenak Fakfak, turut hadir dalam pengamatan tersebut yakni Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Fakfak Istiqomah. Sebagai informasi, pemerintah dan Nahdlatul Ulama NU biasanya menggunakan metode Rukyatul Hilal, Bilfil, yaitu mengamati bulan sabit secara langsung setelah matahari terbenam pada 29 Sya'ban. Siska, demikian laporan langsung pengamatan hilal dari wilayah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Saya kembalikan ke Siska di studio. Dalam rangka memasuki bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Olehnya itu, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan hati yang gembira, kemudian dengan penuh sukacita. Baginda Rasulullah dalam suatu kesempatan beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan gembira, maka Allah mengharamkan jasadnya dalam neraka. Begitu sekali lagi, mari kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, sehingga kita umat Islam, mari kita menyambut Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, diikuti dengan amalan-amalan yang lain, misalnya salat lain, kemudian salat tarawih, zikir, selanjutnya tadarus Al-Quran. Selain itu, ya di bulan Ramadan kita juga memupuk ukhuwah, memupuk silaturahmi antara sesama kita, kemudian antara kita dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, ya kita terapkan hubungan persaudaraan, hubungan keluargaan kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, selanjutnya bagi umat Islam, mari kita menjaga kesucian bulan Ramadan ini dengan sama-sama melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita tingkatkan amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan, baik ibadah maupun amal-amal saleh di bulan Ramadan, itu insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita harus menjaga kemuliaan itu, mengisinya dengan beribadah kepada Allah. Kemudian kita juga harus berbuat kebaikan antara sesama kita. Masjid Raya Jakarta atau Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari turut dijadikan sebagai tempat pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Pemantauan hilal di Masjid Kiai Haji Asy'ari ini dilakukan oleh Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta. Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Abdul Holik mengatakan, pemantauan hilal dilakukan mulai pukul 18.12 WIB sampai 18.32 WIB atau selama 20 menit. Nantinya, apapun hasil dari pemantauan hilal di tempat tersebut akan disampaikan kepada PBNU untuk dikirimkan ke Kementerian Agama yang akan menggelar sidang isbat pada malam ini. Selengkapnya terkait laporan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari, di mana Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menjadi salah satu masjid yang menggelar pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, pemantauan hilal digelar oleh Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta dan juga disaksikan perwakilan dari Kementerian Agama DKI Jakarta, di mana pemantauan hilal di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini akan digelar pada pukul 18.12 waktu Indonesia Barat selama 20 menit sampai 18.32 waktu Indonesia Barat. Apapun hasilnya nanti dari pemantauan hilal yang dilakukan di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini akan dikirimkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk nantinya dikirimkan ke Kementerian Agama yang memang malam nanti akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini memastikan mereka siap menggelar tarawih malam nanti jika nantinya pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah akan jatuh pada Sabtu 1 Maret esok. Sebelumnya Ormas Muhammadiyah juga telah memutuskan bahwa 1 Ramadan 2025 versi Muhammadiyah akan jatuh pada Sabtu esok 1 Maret 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
Kita lihat saja nanti di jam 18 jam 18 itu bisa berbeda. Di jam 18 artinya cuaca masih insyaallah akan kita lihat saja nanti. Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku dan BMKG Ambon melakukan pantauan hilal di Hotel Tirta Kencana Desa Amahusu, Kecamatan Nusa Niwe pada Jumat 28 Februari. Pantauan hilal di Ambon ini dihadiri oleh MUI dan juga para tokoh agama setempat. Dilaporkan bahwa hilal di Ambon sudah berada di ketinggian lebih dari 3 derajat. Jurnalis Tribun Ambon, Jenderal Luis akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Proses pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1456 Hijriah di Ambon telah dilaksanakan pada Jumat 28 Februari 2025 di Hotel Tirta Kencana Desa Amahusu, Kecamatan Nusa Niwe. Namun hasil pemantauan menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. Hayamin, menjelaskan bahwa tim pemantau dari berbagai instansi dan organisasi Islam telah melakukan pengamatan secara cermat. Tim tersebut terdiri dari Kanwil Kemenak Maluku, BMKG Ambon, Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Kemenak Kota Ambon, Nahdlatul Ulama, LDI Maluku, MUI Maluku, Muhammadiyah Maluku, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Maluku, dan Basnas Maluku. Dijelaskan berdasarkan hasil pemantauan, ketinggian hilal berada pada titik 3,477 derajat dengan elongasi 3,69 derajat pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Namun kondisi alam yang berawan tebal di ufuk barat menghalangi visibilitas hilal. Ingat hasil pemantauan hilal yang tidak terlihat, Dr. Hayamin mengimbau masyarakat Maluku untuk menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang isbat merupakan forum resmi yang akan menentukan awal Ramadan 1456 Hijriah berdasarkan hasil pemantauan hilal dari berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini dapat kami laporkan hasil Ru'yatul Hilal berdasarkan hasil pemantauan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku, Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Kementerian Agama Kota Ambon, organisasi Islam yang diundang, diantaranya ada Nahdlatul Ulama, LDII Provinsi Maluku, MUI Provinsi Maluku, Muhammadiyah Provinsi Maluku, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Basnas Provinsi Maluku, media elektronik dan media cetak yang ada di Provinsi Maluku, bahwa Ru'yatul Hilal Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Miladiah di Provinsi Maluku yang dipusatkan pada titik lokasi Hotel Tirta Kencana Amahusu, Kota Ambon sekitar pukul 18.45. Dapat kami sampaikan bahwa ketinggian hilal berada pada titik 3,477 derajat dengan elongasi 3,69 derajat. Kemudian berdasarkan kesepakatan dari Mabin harus mencapai elongasi yang ditentukan, yaitu 6,3 derajat. Oleh karena itu dapat kami laporkan bahwa hasil Ru'yat Hilal di Provinsi Maluku, kondisi alam berawan tebal pada ufuk dan hilal tidak terlihat, ya, bulan tidak terlihat, hingga
Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Maluku dan sekitarnya untuk kita sama-sama menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan sekaligus menyampaikan pengumuman 1 Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiah oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan pantauan BMKG wilayah Sorong, Papua Barat Daya, ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat. Proses Rukyatul Hilal berlangsung di lantai 4 Hotel Waigo Splash, Kota Sorong pada Jumat 28 Februari. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 16.30 WIT hingga menjelang maghrib dengan partisipasi berbagai pihak terkait. Terkait dengan pemantauan hilal di Sorong ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sorong, Ismail Saleh. Melaporkan dari Kota Sorong, proses Rukyatul Hilal dalam rangka menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah berlangsung di lantai 4 Hotel Waigo, Kota Sorong pada Jumat 28 Februari 2025, yang mana kegiatan ini dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur hingga menjelang maghrib. Tim pemantauan terdiri dari Kementerian Agama Kota Sorong, BMKG kelas 1 Sorong, Pengadilan Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, pemerintah daerah Kota Sorong, serta beberapa organisasi Islam lainnya. Berdasarkan koordinat lokasi, posisi pengamatan berada di lintang selatan 0 derajat 52 menit 7,05 detik. Bujur timur 130 derajat 14 menit 47,040 detik dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Menjelang matahari terbenam, cuaca di sekitaran ufuk terpantau berawan tebal, menyebabkan kondisi langit cukup redup. BMKG Kota Sorong yang bertugas dalam pengamatan hilal telah menyiapkan alat bantu seperti teleskop dan telodoid. Namun hingga waktu yang diperkirakan, hilal tidak dapat diamati secara langsung. Menurut data astronomi yang diperoleh, hilal diperkirakan muncul pada pukul 18.31 WIB dengan ketinggian 6,26 derajat di atas ufuk. Namun kondisi awan yang cukup tebal di langit barat Kota Sorong menghalangi visibilitas hilal. Kepala Kemendak Kota Sorong Muhdar Wailegi menyampaikan bahwa hasil pemantauan ini akan dilaporkan langsung kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu bahan dalam sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kami sudah melakukan Rukyatul Hilal sesuai dengan prosedur, namun karena cuaca yang berawan, hilal tidak dapat terlihat. Selanjutnya kami akan menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Di sisi lain, Kepala BMKG kelas 1 Sorong, Dedi Irjanto, berharap kondisi cuaca lebih baik di tahun yang mendatang agar pengamatan dapat dilakukan dengan optimal. Kegiatan pemantauan ini berlangsung dengan lancar hingga selesai, meskipun hilal tidak terlihat. Kini masyarakat menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memastikan awal Ramadan 1446 Hijriah. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam, selanjutnya bagi kita sekalian. Laporan Rukyatul Hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiah, Kantor Kementerian Agama Kota Sorong bersama dengan tim antara lain BMKG, Pengadilan Agama, NU Muhammadiyah, pemerintah daerah Kota Sorong, dan organisasi lain yang berkenan hadir pada sore hari ini sampai pada malam hari, dan teman-teman dari media pers. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Haji Muhdar Wailegi, SPDI. Pada malam hari ini di Hotel Waigo, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,
Alamat Observatory Hilal atau Pengamatan Hilal, Hotel Waigo, Kota Sorong. Koordinat tempat, lintang tempat, dan bujur tempat. Lintang tempat sebagai berikut: 0 derajat 52 menit 7,05 detik lintang selatan. Bujur tempat 130 derajat 14 menit 47,0,5 bujur timur. Tinggi tempat 6 meter di atas permukaan laut. Matahari terbenam 18 waktu Indonesia bagian timur. Hilal terbenam 18:48:08 waktu Indonesia bagian timur. Azimut matahari 262 derajat 11 menit 6 detik. Azimut bulan 26 derajat 6 menit 18 detik. Dan hilal A, tinggi hilal hakiki 3 derajat 25 menit 12 detik. B, posisi hilal mar'i 3 derajat 32 menit 24 detik. Lama hilal di atas ufuk 16 menit 49 detik. Letak dan posisi hilal di sebelah utara atas matahari. Hilal tidak terlihat, posisi ufuk berawan. Hilal tidak terlihat, posisi ufuk berawan. Nama hakim Sapuan SH MHI, Hakim Pengadilan Agama Kota Sorong. Keadaan cuaca di sekitar ufuk berawan. Sorong 28 Februari 2025. Kepada Seksi Bimas Islam Kemenak Kota Sorong, Haji Ahmad Lamba Rahakmetan SAG. Terima kasih. Pantauan hilal awal Ramadan 1446 Hijriah di Makassar digelar di Delf Apartemen CPI pada Jumat 28 Februari sore. Pemantauan hilal ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan juga mahasiswa dari Universitas Hasanuddin serta UIN Alauddin. Selengkapnya terkait dengan pantauan hilal di Makassar akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Pemantauan hilal di Kota Makassar saat ini sedang berlangsung di Delf Apartemen Center Point of Indonesia Kota Makassar. Hingga saat ini proses pemantauan dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Kota Makassar. Ada 2 teropong besar yang dikirim, baik itu dari BMKG Makassar maupun BMKG Goa. Prediksi cuaca hari ini di Kota Makassar diprediksi mendung. Hanya saja hingga saat ini kondisi cuaca di Kota Makassar masih cukup baik, cerah berawan, sehingga pemantauan masih berlangsung normal seperti biasanya. Adapun waktu terbenamnya matahari diprediksi sekitar pukul 18.21, kemudian terbenamnya bulan di Pemantauan hilal digelar di Balai Rukyat Condro Dipo, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat 28 Februari. Cuaca di wilayah Gresik saat pemantauan hilal dilaporkan sempat mendung. Dilaporkan pula bahwa ketinggian hilal berdasarkan pantauan di Bukit Condro Dipo, Gresik sudah mencapai 3 derajat. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Willy Abraham. Ya, selamat malam Tribuners dari Balai Rukyat Condro Dipo, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Hasil Rukyatul Hilal pada sore hari ini atau petang hari ini dari lokasi Balai Rukyat Condro Dipo, PJNU Gresik. Diketahui tadi Rukyatul Hilal dilakukan oleh pesertanya terdiri dari Lembaga Falakiyah NU, Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Pondok Pesantren, dan ormas lainnya.
alat yang digunakan untuk melakukan rukyatul hilal antara lain kompas, teodoid, teleskop dan lain sebagainya. Dan hasil rukyatul hilal pada petang hari ini, hilal tidak terlihat. Ini mulai dari pengamatan pukul 2 siang, kemudian ketika matahari tenggelam, astronomi dalam kondisi hujan, posisi langit juga mendung tebal. Ketika matahari tenggelam, astronomi hujan, temperatur udara 26 derajat, kecepatan angin 5,7 km, dan kelembapan udara sekitar 94%. Dan dinyatakan bahwa hasil rukyatul hilal di Balai Rukyat Condrodipo tidak melihat hilal. Nah, hasil ini disampaikan kepada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik maupun Jawa Timur, dan laporan ini hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gresik. Willy Abraham melaporkan. Ya, selamat. Penentuan awal Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Sya'ban 1446 atau 28 Februari 2025 dari lokasi Balai Rukyat NU Condrodipo Gresik. Pesertanya terdiri dari tim Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, kemudian dari Kemenak Gresik, dari pondok pesantren dan ormas Islam lainnya. Alat yang kami gunakan adalah kompas, kawat lokasi, kemudian teodoid dan teleskop motorik. Maka hari terakhir kami terlihat hampir tidak terlihat ya, mulai dari pengamatan jam 2 siang tadi, kondisi langit mendung tebal, dan ketika matahari tenggelam secara astronomi dalam kondisi hujan, temperatur udara adalah 26 derajat, kecepatan angin adalah 5,7 km, kelembapan udara 94%. Dengan ini menyatakan bahwa hasil rukyat dari Balai Rukyat NU Condrodipo menyatakan tidak melihat hilal. Hal ini kami sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, baik Kementerian Agama Gresik maupun dari kantor wilayah Kemenak Jawa Timur, bahwa laporan ini dan hasilnya kita sampaikan dan dihidangkan untuk sebagai bahan dari sidang isbat. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemantauan hilal di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di Pantai Luang Balok, Mataram mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pihak seperti Kementerian Agama, BMKG, UIN Mataram, hingga LDII. BMKG mengatakan elongasi hilal berdasarkan pantauan di Mataram mencapai 4,22 derajat. Selengkapnya terkait pantauan hilal di Mataram akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Ahmad Sugandika. Ya, baik Siska di studio dengan saya kembali Ahmad Sugandika. Siska, perlu saya informasikan saat ini saya sedang berada di Pantai Luang Balok, yang dimana lokasi ini menjadi salah satu tempat pemantauan hilal begitu di Nusa Tenggara Barat, dimana di lokasi ini setidaknya dari pantauan saya tribunlombok.com itu setidaknya ada 4 lembaga yang kemudian bertugas untuk melakukan pemantauan hilal. Di antaranya itu ada Kemenak, kemudian ada BMKG, kemudian ada UIN Mataram, dan juga ada dari LITD begitu. Di mana dari informasi yang saya terima begitu, ada memang perbedaan begitu ya, hasil pemantauan sementara yang dilakukan oleh BMKG dan juga Kemenak Nusa Tenggara Barat. Di mana perbedaan ini terletak dari posisi hilal sejauh ini, Francisca. Di mana posisi hilal sejauh ini menurut BMKG itu berada pada kisaran atau elongasinya itu berada pada 4,22 derajat begitu.
Sedangkan dari pengamatan Kemenak begitu elongasinya berada di kisaran 19 derajat. Hal ini juga berbanding terbalik begitu Tribuners, namun sejauh ini BMKG maupun Kemenak begitu belum bisa memastikan awal Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Maret tahun 2025 begitu, hingga informasi-informasi lanjutan juga masih terus dikumpulkan, utamanya dengan pemantauan hilal yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Dari informasi sejauh ini Tribuners baru hanya Provinsi Aceh saja yang melaporkan melihat hilal, dan kita tentu nantikan begitu pantauan-pantauan hilal yang berasal, informasi-informasi pantauan hilal yang berasal dari seluruh provinsi ini, hingga kita juga bisa memastikan begitu apakah awal Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Maret tahun 2025 ini begitu. Mungkin begitu Siska laporan singkat saya Ahmad Wansudika selaku reporter dari Tribun Lombok. Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri, sampai bertemu kembali. Izin, gimana kondisi terkini pemantauan hilal kita hari ini, Kana? Alhamdulillah hari ini untuk cuaca saat ini cuaca sangat cerah. Tinggal nanti kita menunggu saat matahari terbenam, kita akan cuaca kita belum tahu nanti. Tapi sejauh ini dari pantauan kita itu apa posisinya hilal itu saat ini sedang berada di mana gitu? Posisi hilal sekarang kan belum muncul ya. Jadi untuk ketinggiannya saat ini memang sudah berada di atas kriteria ketika derajat lebih, cuman elongasinya masih kurang dari kriteria. Elongasinya sekarang itu 8 derajat lebih. Nah, harusnya minimal 6,4 derajat. Oh, siap. Ini kita pemantauannya ini mulai hari ini atau sudah dari hari sebelumnya kan? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Iya. Ini tanggal 29. Tapi kalau dari pemantauan kita sampai sejauh ini itu ada kepastian mungkin hilal akan dilihat pada hari ini dan besok akan masuk 1 Ramadan? Untuk saat ini untuk wilayah di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi kriteria pun itu adalah di wilayah Aceh. Aceh itu untuk tinggi hilalnya sudah lebih dari 4 derajat, kemudian elongasinya sudah 6,4 derajat. Nah, untuk wilayah selain Aceh itu elongasinya yang masih kurang. Berarti belum bisa kita pastikan ya? Belum bisa kita pastikan. Siap kan. Makasih kan. Nama kan kira-kira? Saya Dr. Ari Nurul Sado, Kaprodi Ilmu Falak Mataram. Juga sebagai tim Sabudiyah Kanwil Kementerian. Pantauan hilal di wilayah Kalimantan Selatan pada Jumat 28 Februari dilaksanakan di lantai 9 Hotel Zuri Express Banjarmasin. Dari pantauan tersebut dilaporkan bahwa hasilnya tak memenuhi kriteria visibilitas. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporannya menyebutkan bahwa ijtimak terjadi pada pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah, sementara matahari terbenam pukul 18.40 waktu Indonesia Tengah. Jurnalis Banjarmasin Post, Muhammad Syaful Riki akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Baik, selamat sore. Untuk saat ini kembali bersama saya Syaful Riki. Saat ini saya sedang berada di puncak Hotel Zuri Banjarmasin, tempat berlangsungnya pemantauan hilal awal Ramadan 1446 Hijriah. Mana pada pelaksanaan pemantauan ini itu dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan kriteria MKDIAT MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang ditetapkan berdasarkan surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 26 Februari tahun 2022 perihal pengetahuan penggunaan kriteria MKDIAT yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka kondisi hilal tidak terpenuhi untuk wilayah Kalimantan Selatan. Akan tetapi untuk wilayah daerah Aceh telah dipenuhi. Dalam kondisi seperti ini, penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah sangat bergantung dengan hasil dinamika yang terjadi pada sidang isbat nanti malam. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada nanti malam di Jakarta. Demikian, kembali ke studio. Ada kegiatan Rukyatul Hilal. Yang mana? Dalam rangka menentukan awal Ramadan. Ini juga ada tim dari
Rukyatul Hilal yang sudah berkumpul di sini dan juga disaksikan dari provinsi, kemudian dari Kementerian Agama dan juga dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kabupaten, kemudian Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dari ada bidang fatwa di Majelis Ulama Indonesia Selatan. Mudah-mudahan kepastian dari melihat bulan ini, walaupun ini masing-masing daerah ini mungkin ada perbedaan, tapi yang jelas kita menunggu pengumuman dari Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi itulah nantinya yang kita ikuti, apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itulah yang akan ikuti semua yang ada di Indonesia ini. Pak, himbauan untuk misalkan Kalsel Pak dengan yang jelas kita dalam rangka kita menjaga kehusuan bulan Ramadan, malah kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kalau bisa jangan bermain petasan. Sebenarnya itu juga akan mengganggu daripada kehusuan. Malah kita sama melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini diisi dengan bermacam-macam kegiatan keagamaan, apakah itu tadarus, dan kita syiar agama kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Pak, untuk pengurangan jam kerja gimana Pak? Apakah ada memfasilitasi demokrasi? Mungkin ada perbedaan, sudah diatur mengenai jam kerja untuk pegawai. Itu sudah ada edaran yang disampaikan, yang jelas waktu pulangnya agak dipercepat dari biasanya. Untuk pasar Wadai Pak? Hah? Untuk pasar Wadai Pak? Pasar Wadai tadi kita sudah laksanakan tadi rapat finalisasinya, alhamdulillah berjalan lancar semua. Insyaallah pada awal Ramadan itulah kita akan ada pembukaan bermacam kegiatan, apakah itu dari TPID, di Pengendalian Inflasi Daerah, juga dari provinsi maupun kota Banjarmasin. Ada kegiatan Rukyatul Hilal dalam rangka menentukan awal Ramadan. Ini juga ada tim dari Rukyatul Hilal yang sudah berkumpul di sini dan juga disaksikan dari provinsi, kemudian dari Kementerian Agama dan juga dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kabupaten, kemudian Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dari ada bidang fatwa di Majelis Ulama Indonesia Selatan. Mudah-mudahan kepastian dari melihat bulan ini, walaupun ini masing-masing daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Andri Guruta Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Duta Besar Negara Sahabat. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan kementerian lembaga negara. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati para staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama, serta para ulama dan tokoh ormas Islam, para hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Kemudian untuk memulai seminar Sidang Isbat Ramadan antara tradisi sains dan regulasi, mohon izin kami mengundang para pembicara. Yang pertama Bapak Cecep Nurwendaya dari tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Abdurrahman Dahlan MAG dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Izzuddin MAG dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian Dr. Suryatin Sodik MH dari PP Muhammadiyah. Dan Haji Hasan Nasir dari PP Persatuan Islam berkenan untuk bersama naik ke atas panggung. Disilakan. Silakan kepada para pembicara. Kita di atas.
Baik, silakan. Hati-hati. Saya di ujung, Bapak bebas pilih di mana saja. Pak Yai bakal nyara. Monggo. Silakan bebas saja. Saya di ujung sana mungkin. Sesudah aja Pak. Boleh, baik. Sisi baik, kalau gitu saya di ujung sana. Pak Cecep silakan Pak, di tengah nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang terhormat, senang sekali kami dapat menggelar seminar prasidang isbat penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Dan ini adalah kali kedua Kementerian Agama menggelar seminar dalam skema panel untuk kemudian menambah perspektif yang lebih kaya dari berbagai ormas Islam. Telah hadir bersama kita mewakili tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Bapak Cecep Nurwendaya, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia Profesor Dr. Haji Abdurrahman Dahlan, lalu kemudian juga telah hadir Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin dari PBNU, Dr. Haji Suryatin Shadiq dari Muhammadiyah, dan Bapak Hasan Nasir dari WP Persis. Kita akan mendengarkan perspektif dari para perwakilan ormas Islam ini selama 10 menit, Bapak-Bapak. Kita akan melangsungkan acara sampai pukul 6 sore. Tetapi sebelum kita mendengar pandangan, pokok pikiran, gagasan dari para tokoh, kita akan menyaksikan terlebih dahulu paparan posisi hilal 29 Sya'ban 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Cecep Nurwendaya. Disilakan. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, yang mulia para duta besar perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Kemenag RI yang kami hormati, Bapak Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI yang kami hormati, Bapak-bapak staf ahli dan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, Bapak dan Ibu anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami hormati, para pimpinan ormas Islam yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah yang kami hormati. Mohon izinkan saya, Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, UPPKJ tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Ramadan 1446 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Bapak-bapak sekalian, hari ini adalah hari yang sangat menentukan, sangat menggembirakan, di mana hari ini adalah hari hisab menentukan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, hari Ruqyat dan juga hari Isbat.
Hari yang menentukan apakah kita bisa mengkonfirmasi ru'yat sebagai hisabnya yang sifatnya informasi yang tertera dalam kalender standar kalender Indonesia, kalender Hijriah Indonesia 2025. Bapak-bapak wilayah sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat dari peta ketinggian hilal saat matahari terbenam, Jumat hari ini, hari yang menentukan, tentu saja kita tahu hari yang menentukan, karena hanya tanggal 29 lah hari hisab dan hari ruyat. Pada peta dunia, ketinggian hilal sudah sangat signifikan. Di seluruh wilayah dunia, yang paling timur saja 1 derajat, paling barat sampai 14 derajat. Di wilayah negeri kita lihat angkanya lumayan, signifikan 3,2, di sini 4,4. Itu untuk dunia. Lalu bagaimana dengan elongasinya? Elongasinya, mengapa demikian? Karena kedua informasi inilah nanti yang akan menentukan, mohon maaf, yang akan menentukan apakah memenuhi kriteria masuknya awal bulan atau kita harus mengistikmalkan, menggenapkan bulan Syaban yang sedang berjalan. Kita lihat, kalau dari ketinggian hilal di dunia memang tadi sudah sangat tinggi, tapi kalau kita lihat dari elongasinya, elongasi adalah besar sudut atau sudut lengkung bulan matahari dari tempat kita. Nah, kita lihat 4 derajat melalui New Zealand, Selandia Baru sampai 17. Dan yang kritis adalah di wilayah Indonesia. Karena kriteria kita mensyaratkan minimal 6,4 derajat. Nah, selintas kita bisa melihat ini 6 derajat. Jadi di atas 6 derajat itu Sumatera, kemudian ini 6,5. Nah, kita lihat di sana. Kemudian kita coba melihat di sini, Pak. Apakah betul bahwa hari ini sudah terjadi ijtima? Ijtima adalah konsep di mana bulan dan matahari berada pada harga bujur ekliptika yang sama. Itulah ijtima. Nah, ijtima yang istimewa ditandai oleh gerhana matahari. Menjelang Ramadan tidak, tapi menjelang Syawal nanti ijtima ditandai oleh gerhana matahari sebagian, walaupun tidak melewati negara kita. Jadi sekarang menjelang Ramadan ini tidak ada gerhana. Mengapa? Karena bulan letaknya kira-kira 1 derajat 36 menit busur di sebelah selatan matahari. Jadi memang ijtima yang biasa. Dan memang benar ijtima sudah terjadi pada pukul 07.44.38 waktu Indonesia Barat. Jadi pagi tadi sebetulnya sudah ijtima, ya sudah ijtima. Nah, baik, kita teruskan lagi di sini. Kalau tengah berarti 084438, kalau wilayah timur 094438 WIB. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat ilustrasi dulu. Bagaimana posisi hilal dari mulai terbitnya matahari di Jakarta, tadi pukul 5.58.27, ada yang mengatakan hilal belum lahir. Mengapa? Belum terjadi ijtima. Karena ijtima berlangsung pada pukul 07.4438, di mana bulan searah matahari dari pusat bumi. Lalu kita lihat pada saat terbenamnya matahari yang ditandai oleh upper limb atau tepi atas matahari bersentuhan dengan ufuk pengamat, maka kita lihat tinggi hilal mar'inya 4,68 derajat. Jadi sudah cukup tinggi sebetulnya. Tapi dilihat elongasinya dari Jakarta 6,04 derajat. Jadi datanya seperti ini. Kemudian pada saat matahari terbenam di Jakarta hari ini 18.11.54, umur hilalnya sebetulnya sudah cukup tua. 10 jam 27 menit. Nah,
Baik, kita lihat lagi di sini. Ini kita bandingkan posisi kemarin, hari ini dan besok. Jakarta 27 Februari 2025, pada saat terbenamnya matahari, kemarin bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1446 Hijriah. Memang tidak menentukan. Kemarin tidak ada yang meruyat, kemarin pun tidak ada yang menghisab. Karena menghisab dan meruyat dilaksanakan pada tanggal 29. Mengapa? Karena umur bulan Hijriah itu antara 29 sampai 30. Kalau tidak 29 ya 30 hari. Kemarin posisinya minus 6,87 derajat. Posisi hilalnya telungkup. Nah, kalau kemarin ada yang melaporkan ke hakim agama kemudian memeriksa bentuknya telungkup, pasti itu bukan hilal, ya. Itu bulan sabit tua. Praksi diminati sana, nah ini telungkup. Ada yang mengatakan tengkurap, tapi lebih tepatnya telungkup katanya, ya. Kemudian posisi hari ini, per hari itu sekitar 12 derajat, per jam sekitar setengah derajat atau selebar piringan matahari atau piringan bulan. Saat terbenamnya matahari pada hari ini yang menentukan, di Jakarta tinggi hilalnya 4,08 derajat. Wajar karena istimewanya pada pagi hari tadi. Kemudian bagaimana dengan posisi sabit muda? Kenapa dikatakan sabit muda? Karena sudah ijtima. Nah, 0,20%. Ya, kita paham kalau bulan purnama itu 100%. Kalau bulan separuh 50%. Tapi kalau hilalnya hari ini di Jakarta 0,20/100. Kok tipis? Ya hilal. Kalau tebal namanya bulan sabit gitu ya. Nah, kalau besok kita lihat lagi di Jakarta. Nah, sayangnya di Jakarta dengan tinggi 4,8 derajat, kalau tidak di laut terhalang pohon. Ya, jadi hari ini hati-hati di Jakarta kalau yang meruyat, jangan sampai di depannya pohon lebih tinggi dibanding tinggi hilal gitu ya. Dijamin tidak akan kelihatan gitu kan. Lalu besok, nah kalau besok misalnya Jakarta 1 Maret sengaja tidak disebutkan karena belum diputuskan ya. Apakah besok itu tanggal 1 atau besok tanggal 30. Makanya kita lihat dari positional astronomy, saat terbenamnya matahari sun di sini, moon tinggi hilalnya besok sudah sangat tinggi, 15,30% derajat. 15,3, bentuknya sabit muda miring ke kiri. Nah, karena ujung tanduknya miring ke kiri. Fraksi iluminasinya 2,70%. Dijamin kalau cerah, semua orang yang punya mata bisa akan melihat hilal. Kalau cerah. Karena batas pandangan Nikkei, kasat mata itu 1%. Jadi orang awam 1% bisa melihat. Besok itu sudah 2,70%. Jadi sudah besar sekali. Kemudian kita lihat. Nah, lalu bagaimana dengan kriteria Mabim yang sudah disepakati dan sudah direalisasikan, dilaksanakan mulai tahun 2022 di Indonesia? Nah, kita lihat di sini. Matahari terbenam, ini horizon ufuk, ketinggian tinggi 3 derajat, elongasi itu jarak antara matahari dengan hilal 6,4 derajat. Jadi kira-kira 13 kali lebar piringan matahari. Kalau 3 derajat itu 6 kali. Tinggi hilal toposentrik minimal 3 derajat dan elongasi geosentrik kesepakatan Bali minimal 6,4 derajat. Markas untuk Indonesia, tempat dimanapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kedua unsur kriteria tersebut. Jadi di mana saja wilayatul hukmi berlaku untuk nasional. Posisi hilal bagian pusat bulan, piringan bulan, center adalah kesepakatan Labuan Bajo, itu yang kita pakai. Baik, nah kita lihat aplikasinya. Ini adalah software Al-Falak yang sudah dihibahkan dari Badan Informasi Geospasial kepada Kementerian Agama tanggal 19 Februari yang lalu. Langsung kita pakai di sini. Peta visibilitas hilal.
ketampakan hilal kriteria penentu awal bulan Ramadan di dunia tanggal 20 Februari, kita lihat Pak. Yang merah ini ketinggian, kurva ketinggian 3 derajat. Memakai dan 6,4 derajat. Sehingga menghasilkan daerah yang berwarna magenta, ada yang berwarna hijau. Daerah magenta menunjukkan tidak memenuhi kriteria MABIMS. Sementara daerah yang hijau ini memenuhi kriteria MABIM Al-Falaq 2025. Secara hisab di wilayah NKRI ada yang memenuhi kriteria MABIM awal bulan Komariah warna hijau di ujung anak panah, sehingga secara hisab tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025 seperti yang ada pada kalender Hijriah Indonesia. Nah, jadi demikian. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan posisinya di Indonesia. Nah, satu persatu. Ketinggian hilal saat matahari terbenam Jumat hari ini penentu awal bulan Ramadan, istimewa sudah terjadi 074438 BMKG. Jadi dalam kalender kita adalah peta ini. BMKG juga unsur dari tim hisab ruyat. Kita lihat yang merah 3 derajat ini ya itu belum memenuhi kriteria. 3 derajat seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenamnya matahari, tinggi hilal kita lihat antara 3 derajat 5 menit 55, orang lebih mudah melihatnya 3,10 derajat Pak. Sampai dengan 4 derajat 45,8, 4,68 derajat, seluruh wilayah di NKRI sudah memenuhi kriteria tinggi hilal MABIM 3 derajat. Ini baru satu unsur. Nah, unsur yang kedua deg-degan bagi kita. Mengapa? Karena elongasinya antara 4,78 derajat di Jayapura sampai dengan 6,40 derajat di Banda Aceh. Nah, wilayah yang di bawah 6,4 derajat menurut kriteria MABIM itu belum memenuhi kriteria. Sementara yang hijau. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta memastikan tak melihat hilal berdasarkan pemantauan di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat pada Jumat 28 Februari petang. Kondisi ini lantaran faktor alam yang tidak mendukung. Hasil pemantauan hilal ini kemudian akan dilaporkan ke Kementerian Agama yang akan menggelar sidang isbat pada malam ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari. Selamat petang Tribuners, berdasarkan hasil pemantauan hilal yang digelar di Masjid Raya Jakarta atau di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Lembaga Falakiyah dari PWNU DKI Jakarta memastikan mereka tidak melihat adanya hilal atau kemungkinan bulan baru untuk menentukan awal Ramadan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Syamsul Ma'arif mengatakan apapun hasil yang didapatkan pihaknya akan disampaikan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk nantinya PBNU memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama yang malam ini akan menggelar sidang isbat untuk penentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Dalam paparannya, Kiai Haji Syamsul Ma'arif mengatakan bahwa kendala utama mengapa tidak terlihat hilal dalam pemantauan hilal pada sore hari ini yakni karena memang langit Jakarta yang ditutupi awan cukup tebal sehingga tidak memungkinkan untuk terlihatnya hilal ataupun bulan baru. Kendati begitu, Kiai Syamsul menegaskan pihaknya siap mengikuti apapun keputusan dari pemerintah nantinya terkait awal Ramadan, apakah akan jatuh pada esok hari Sabtu 1 Maret 2025 atau di hari Minggunya pada 2 Maret 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. PWNU Pak Kiai Abdul Holik juga didampingi oleh perwakilan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, terus dari Kementerian Jakarta Barat ingin menyampaikan hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim Falakiyah
PWNU DKI bahwa setelah melakukan pemantauan hilal dengan seksama, maka hasil pemantauannya adalah tim Falakiyah tidak melihat hilal. Sekali lagi, bahwa hasil pemantauan tim Falakiyah PWNU DKI Jakarta tidak melihat hilal. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Nanti PBNU akan menyampaikan ikhbar, kemudian kapan kita akan berpuasa tetap menunggu sidang isbat Kementerian Agama. Jadi apakah besok itu puasa atau tidak, kita tetap menunggu sidang isbat Kementerian Agama. Demikian pengumuman dari kami selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu semua, dan terima kasih kepada tim Falakiyah yang sudah bekerja keras melakukan observasi secara langsung. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor utama karena mendung, awan, ya. Jadi itulah faktor utama yang menyebabkan tidak terlihatnya hilal. Dari sisi teori pendekatan astronomi memang ada satu unsur yang memang belum memenuhi untuk imkan ru'yah di Jakarta, sekali lagi ya, di Jakarta. Tapi masih ada potensi terjadinya imkan ru'yah di daerah lain, yaitu di ujung paling barat yaitu Aceh. Tetapi semuanya tetap kita menunggu nanti apakah sahabat-sahabat kita yang melakukan pemantauan ru'yat hilal dari Aceh itu bisa melihat hilal apa tidak. Tetap kita menunggu. Nanti dari mereka juga akan menyampaikan informasi ini kepada pengurus besar PBNU akan menyampaikan ikhbar, lalu kemudian akan disampaikan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Baru pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan sidang isbat. Nah, sidang isbat itulah yang dijadikan patokan bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia. Tetapi apapun yang terjadi nanti, seandainya ada perbedaan-perbedaan, itulah bagian daripada keniscayaan yang harus kita hargai, ya. Hilal dilaporkan tidak terlihat dari pengamatan di Masjid Jami Al-Musari'in, Basmol Kembangan Utara, Jakarta Barat pada Jumat 28 Februari. Pemantauan dilakukan sejak pukul 17 WIB hingga pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Hilal tidak terlihat lantaran jalur pantau yang tertutup awan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, Danang Triatmojo. Pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Jami Al-Musari'in, Basmol Kembangan Utara, Jakarta Barat pada Jumat 28 Februari 2024 disimpulkan hilal tidak terlihat. Hal ini karena sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18.32 tadi cuaca tidak berubah, di mana jalur pantauan tertutup awan. Berdasarkan konferensi pers dari Ketua Bidang Ru'yat Masjid Al-Musari'in Mawardi Syantiri, tadi selepas pemantauan mengatakan ketinggian bulan berdasarkan pemantauan berada pada 4 derajat lebih sedikit dengan umur hampir 20 menit. Meski terus dipantau sampai langit gelap, bulan baru tetap tidak terlihat. Berdasarkan pemantauan ini, tim pemantau hilal Masjid Basmol akan melaporkannya kepada Kementerian Agama untuk dibahas dalam penentuan awal Ramadan. Adapun berdasarkan kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, imkan ru'yat dianggap memenuhi syarat
adalah apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Hilal adalah bulan sabit pertama yang menjadi tanda awalnya bulan baru dalam penanggalan kalender Hijriah. Penentuan awal puasa sendiri masih akan menunggu hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasruddin Umar pada malam ini. Rencananya sidang isbat akan dihadiri Komisi 8 DPR, pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, juga Duta Besar Negara Sahabat dan perwakilan Ormas Islam serta tim hisab ruqyah Kementerian Agama. Demikian. Ini udah ada pesantren sejarah awal tahun 2012 tulisan-tulisannya ada di 2012. Apa tuh webnya kalau? Nah, karena dulu kan masih belum. Oh, dapat Pak ya. Ada di situ. Basmalah bersama-sama. Kemudian untuk memulai seminar sidang isbat Ramadan antara tradisi sains dan regulasi, mohon izin kami mengundang para pembicara. Yang pertama Bapak Cecep Nurwendaya dari tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Abdurrahman Dahlan MAG dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Izzuddin MAG dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian Dr. Suryatin Sodik MH dari PP Muhammadiyah, dan Haji Hasan Nasir dari PP Persatuan Islam berkenan untuk bersama naik ke atas panggung. Disilakan. Silakan kepada para pembicara. Di atas. Baik, disilakan. Hati-hati. Saya di ujung, Bapak bebas pilih di mana saja. Pak Yai belakang. Silakan bebas saja. Saya di ujung sini Pak mungkin. Sesuai dengan aja Pak. Oh, boleh, baik.
sisi. Baik, kalau gitu saya di ujung sana. Pak Cecep silakan Pak, di tengah nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang terhormat, senang sekali kami dapat menggelar seminar prasidang isbat penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Dan ini adalah kali kedua Kementerian Agama menggelar seminar dalam skema panel untuk kemudian menambah perspektif yang lebih kaya dari berbagai ormas Islam telah hadir bersama kita mewakili tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Bapak Cecep Nurwendaya, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia Profesor Dr. Haji Abdurrahman Dahlan, lalu kemudian juga telah hadir Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin dari PBNU, Dr. Haji Suryatin Shadiq dari Muhammadiyah, dan Bapak Hasan Nasir dari PP Persis. Kita akan mendengarkan perspektif dari para perwakilan ormas Islam ini selama 10 menit, Bapak-Bapak. Kita akan melangsungkan acara sampai pukul 6 sore. Tetapi sebelum kita mendengar pandangan, pokok pikiran, gagasan dari para tokoh, kita akan menyaksikan terlebih dahulu paparan posisi hilal 29 Sya'ban 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Cecep Nurwendaya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kita Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, yang mulia para duta besar perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Kemenag RI yang kami hormati, Bapak Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI yang kami hormati, Bapak-bapak staf ahli dan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, Bapak dan Ibu anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami hormati, para pimpinan ormas Islam yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, UPPKJ tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Ramadan 1446 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Bapak-bapak sekalian, hari ini adalah hari yang sangat menentukan, sangat menggembirakan, di mana hari ini adalah hari hisab menentukan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, hari Ruqyat dan juga hari Isbat. Hari yang menentukan apakah kita bisa mengkonfirmasi Ruqyat sebagai hisabnya yang sifatnya informasi,
yang tertera dalam kalender standar kalender Indonesia, kalender Hijriah Indonesia. Mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dengan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk kepada poin kesimpulannya karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh. Karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal, ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025, ya, bertepatan 1 Ramadan, ya, 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada tamu-tamu besar, ya, dari tur besar yang dari beberapa negara, ya, hadir juga menyaksikan di dalam acara ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, legitimasi sidang kali ini sangat representatif karena ada para pakarnya dan juga ada duta besar
dan juga kita konfirmasi dengan di daerah-daerah, ternyata memang betul tidak ada yang menyaksikan bulan di bagian timur, yang adanya di bagian barat. Saya kira ini singkatnya ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada saudara-saudara para wartawan ya. Sebentar mungkin nanti kita akan berikan pengantar dulu ke Pak, di samping saya ada Pak Ketua Komisi 8 DPR, Pak Dasofan, silakan Pak, mungkin ada yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah malam hari ini sidang isbat telah selesai. Komisi 8 menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, menandakan bahwa negara hadir di dalam kepentingan umat Islam. Malam ini di seluruh penjuru Nusantara, umat muslim menunggu keputusan sidang isbat ini. Itu tandanya bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri terselenggaranya sidang isbat. Kami menyaksikan bahwa perpaduan metode isbat dengan ru'yat maupun hisab sungguh luar biasa. Dua-duanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini, dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat undang-undang, Komisi 8 bagian dari yang akan menyambut baik. Karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kepada umat muslim seluruh penjuru Nusantara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, Kiai Haji Abdullah Jadi untuk menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hasil sidang isbat tadi telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama beserta seluruh potensial umat Islam yang hadir bahwa insya Allah esok hari tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah berkat rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat insya Allah bersama-sama esok hari untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya kami dari Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita sama muslim yang akan melaksanakannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kesolehan ibadah, tetapi kesolehan sosial kita. Kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita
baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa, dengan buka puasa, ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Sehingga marilah kita wujudkan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita, sehingga terjalin satu silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai akhirnya nanti kita dapat merayakan hasilnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ja'alallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara Mabib, kita ada semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara ya, disingkat dengan Mabims. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini, dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Mari kita segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dengan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk kepada poin kesimpulannya karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh. Karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal, ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025, ya, bertepatan 1 Ramadan, ya, 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada tamu-tamu besar, ya, dari tur besar yang dari beberapa negara, ya, hadir juga menyaksikan di dalam acara ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, legitimasi sidang kali ini sangat representatif karena ada para pakarnya dan juga ada duta besar, dan juga kita konfirmasi dengan di daerah-daerah ternyata memang betul tidak ada yang menyaksikan bulan di bagian timur, yang adanya di bagian barat. Saya kira ini singkatnya ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada saudara-saudara para wartawan, ya. Sebentar mungkin nanti kita akan berikan pengantar dulu ke Pak, di samping saya ada Pak Ketua Komisi 8 DPR, Pak Dasopan, silakan Pak, mungkin ada yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah malam hari ini sidang isbat telah selesai. Komisi 8 menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, menandakan bahwa negara hadir di dalam kepentingan umat Islam. Malam ini di seluruh penjuru Nusantara, umat Muslim menunggu keputusan sidang isbat ini. Itu tandanya bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri
terselenggaranya sidang isbat. Kami menyaksikan bahwa perpaduan metode isbat dengan ru'yat maupun hisab sungguh luar biasa. Dua-duanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini, dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat undang-undang, Komisi 8 bagian dari yang akan menyambut baik. Karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kepada umat muslim seluruh penjuru Nusantara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, Kiai Haji Abdullah Jadi untuk menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hasil sidang isbat tadi telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama beserta seluruh potensial umat Islam yang hadir bahwa insya Allah esok hari tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah berkat rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat insya Allah bersama-sama esok hari untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya kami dari Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita sama muslim yang akan melaksanakannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kesolehan ibadah, tetapi kesolehan sosial kita. Kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita, baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa, dengan buka puasa, ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Sehingga marilah kita wujudkan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita sehingga terjalin satu silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai akhirnya nanti kita dapat merayakan hasilnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ja'alallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara mabib, kita ada
semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara, ya, disingkat dengan MABIMS. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini, dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Mari kita segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dengan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk kepada poin kesimpulannya, karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh, karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal, ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan
oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada tamu-tamu besar ya, dari tur besar yang dari beberapa negara ya, hadir juga menyaksikan di dalam acara ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, legitimasi sidang kali ini sangat representatif karena ada para pakarnya dan juga ada duta besar, dan juga kita konfirmasi dengan di daerah-daerah ternyata memang betul tidak ada yang menyaksikan bulan di bagian timur, yang adanya di bagian barat. Saya kira ini singkatnya ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada saudara-saudara para wartawan ya. Sebentar mungkin nanti kita akan berikan pengantar dulu ke Pak, di samping saya ada Pak Ketua Komisi 8 DPR, Pak Daswapan, silakan Pak, mungkin ada yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah malam hari ini sidang isbat telah selesai. Komisi 8 menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, menandakan bahwa negara hadir di dalam kepentingan umat Islam. Malam ini di seluruh penjuru Nusantara, umat muslim menunggu keputusan sidang isbat ini. Itu tandanya bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri terselenggaranya sidang isbat. Kami menyaksikan bahwa perpaduan metode isbat dengan ru'yat maupun hisab sungguh luar biasa. Dua-duanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini, dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat undang-undang, Komisi 8 bagian dari yang akan menyambut baik. Karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kepada umat muslim seluruh penjuru Nusantara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, Kiai Haji Abdullah Jadi untuk menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hasil sidang isbat tadi telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama beserta seluruh potensial umat Islam yang hadir bahwa insya Allah esok hari tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah berkat rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat insyaallah bersama-sama esok hari untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya kami dari
Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita sama muslim yang akan melaksanakannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kesolehan ibadah, tetapi kesolehan sosial kita. Kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita, baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa, dengan buka puasa, ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Sehingga marilah kita wujudkan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita, sehingga terjalin satu silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai akhirnya nanti kita dapat merayakan hasilnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ja'alallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara Mabib, kita ada semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara ya, disingkat dengan Mabib. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam. Dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini. Dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Mari kita segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dengan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk kepada poin kesimpulannya karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh. Karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal, ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit. Ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025, ya, bertepatan 1 Ramadan, ya, 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada tamu-tamu besar, ya, dari terbesar yang dari beberapa negara, ya, hadir juga menyaksikan di dalam acara ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, legitimasi sidang kali ini sangat representatif karena ada para pakarnya dan juga ada duta besar, dan juga kita konfirmasi dengan di daerah-daerah ternyata memang betul tidak ada yang menyaksikan bulan di bagian timur, yang adanya di bagian barat. Saya kira ini singkatnya ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada saudara-saudara para wartawan, ya. Sebentar mungkin nanti kita akan berikan pengantar dulu ke Pak, di samping saya ada Pak Ketua Komisi 8 DPR, Pak Dasopan, silakan Pak, mungkin ada yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah malam hari ini sidang isbat telah selesai. Komisi 8 menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, menandakan bahwa negara hadir di dalam kepentingan umat Islam. Malam ini di seluruh penjuru Nusantara, umat Muslim menunggu keputusan sidang isbat ini. Itu tandanya bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri
terselenggaranya sidang isbat. Kami menyaksikan bahwa perpaduan metode isbat dengan ru'yat maupun hisab sungguh luar biasa. Dua-duanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini, dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat undang-undang, Komisi 8 bagian dari yang akan menyambut baik. Karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kepada umat muslim seluruh penjuru Nusantara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, Kiai Haji Abdullah Jadi untuk menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hasil sidang isbat tadi telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama beserta seluruh potensial umat Islam yang hadir bahwa insya Allah esok hari tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah berkat rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat insya Allah bersama-sama esok hari untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya kami dari Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita sama muslim yang akan melaksanakannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kesolehan ibadah, tetapi kesolehan sosial kita. Kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita, baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa, dengan buka puasa, ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Sehingga marilah kita wujudkan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita sehingga terjalin satu silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai akhirnya nanti kita dapat merayakan hasilnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ja'alallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara mabib, kita ada
semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara, ya, disingkat dengan MABIMS. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara, walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini, dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Mari kita segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dengan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk kepada poin kesimpulannya, karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh, karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal, ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan
oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada tamu-tamu besar ya, dari tur besar yang dari beberapa negara ya, hadir juga menyaksikan di dalam acara ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, legitimasi sidang kali ini sangat representatif karena ada para pakarnya dan juga ada duta besar, dan juga kita konfirmasi dengan di daerah-daerah ternyata memang betul tidak ada yang menyaksikan bulan di bagian timur, yang adanya di bagian barat. Saya kira ini singkatnya ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada saudara-saudara para wartawan ya. Sebentar mungkin nanti kita akan berikan pengantar dulu ke Pak, di samping saya ada Pak Ketua Komisi 8 DPR, Pak Dasofan, silakan Pak, mungkin ada yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah malam hari ini sidang isbat telah selesai. Komisi 8 menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, menandakan bahwa negara hadir di dalam kepentingan umat Islam. Malam ini di seluruh penjuru Nusantara, umat Muslim menunggu keputusan sidang isbat ini. Itu tandanya bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri terselenggaranya sidang isbat. Kami menyaksikan bahwa perpaduan metode isbat dengan ru'yat maupun hisab sungguh luar biasa. Dua-duanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini, dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat undang-undang, Komisi 8 bagian dari yang akan menyambut baik. Karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kepada umat Muslim seluruh penjuru Nusantara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, Kiai Haji Abdullah Jadi untuk menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hasil sidang isbat tadi telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama beserta seluruh potensial umat Islam yang hadir bahwa insya Allah esok hari tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah berkat rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat insya Allah bersama-sama esok hari untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya kami dari
Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita sama muslim yang akan melaksanakannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kesolehan ibadah, tetapi kesolehan sosial kita. Kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita, baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa, dengan buka puasa, ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Sehingga marilah kita wujudkan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita, sehingga terjalin satu silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai akhirnya nanti kita dapat merayakan hasilnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ja'alallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara Mabib, kita ada semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara ya, disingkat dengan Mabims. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam. Dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini. Dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Mari kita segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dengan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk pada poin kesimpulannya karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh. Karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit, ya. Dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025, ya, bertepatan 1 Ramadan, ya, 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada tamu-tamu besar, ya, dari tur besar yang dari beberapa negara, ya, hadir juga menyaksikan di dalam acara ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, legitimasi sidang kali ini sangat representatif karena ada para pakarnya dan juga ada duta besar. Dan juga kita konfirmasi dengan di daerah-daerah, ternyata memang betul tidak ada yang menyaksikan bulan di bagian timur, yang adanya di bagian barat. Saya kira ini singkatnya ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada saudara-saudara para wartawan, ya. Sebentar mungkin nanti kita akan berikan pengantar dulu ke Pak, di samping saya ada Pak Ketua Komisi 8 DPR, Pak Dasopan, silakan Pak, mungkin ada yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah malam hari ini sidang isbat telah selesai. Komisi 8 menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, menandakan bahwa negara hadir di dalam kepentingan umat Islam. Malam ini di seluruh penjuru Nusantara, umat Muslim menunggu keputusan sidang isbat ini. Itu tandanya bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri
terselenggaranya sidang isbat. Kami menyaksikan bahwa perpaduan metode isbat dengan ru'yat maupun hisab sungguh luar biasa. Dua-duanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini, dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat undang-undang, Komisi 8 bagian dari yang akan menyambut baik. Karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kepada umat muslim seluruh penjuru Nusantara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, Kiai Haji Abdullah Jadi untuk menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hasil sidang isbat tadi telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama beserta seluruh potensial umat Islam yang hadir bahwa insya Allah esok hari tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, berkat rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat insyaallah bersama-sama esok hari untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya kami dari Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita sama muslim yang akan melaksanakannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kesolehan ibadah, tetapi kesolehan sosial kita. Kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita, baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa, dengan buka puasa, ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Sehingga marilah kita wujudkan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita sehingga terjalin satu silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai akhirnya nanti kita dapat merayakan hasilnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ja'alallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara mabib, kita ada
semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara, ya, disingkat dengan MABIMS. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara, walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini, dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Mari kita segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk pada poin kesimpulannya, karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh, karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal, ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan
oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada tamu-tamu besar ya, dari tur besar yang dari beberapa negara ya, hadir juga menyaksikan di dalam acara ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, legitimasi sidang kali ini sangat representatif karena ada para pakarnya dan juga ada duta besar, dan juga kita konfirmasi dengan di daerah-daerah ternyata memang betul tidak ada yang menyaksikan bulan di bagian timur, yang adanya di bagian barat. Saya kira ini singkatnya ya Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada saudara-saudara para wartawan ya. Sebentar mungkin nanti kita akan berikan pengantar dulu ke Pak, di samping saya ada Pak Ketua Komisi 8 DPR, Pak Dasofan, silakan Pak, mungkin ada yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam. Alhamdulillah malam hari ini sidang isbat telah selesai. Komisi 8 menyambut baik terselenggaranya sidang isbat, menandakan bahwa negara hadir di dalam kepentingan umat Islam. Malam ini di seluruh penjuru Nusantara, umat muslim menunggu keputusan sidang isbat ini. Itu tandanya bahwa masyarakat kita masih percaya terhadap negara. Karena itu kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri terselenggaranya sidang isbat. Kami menyaksikan bahwa perpaduan metode isbat dengan ru'yat maupun hisab sungguh luar biasa. Dua-duanya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena itu kami tetap mendukung sidang isbat ini, dan nanti bila diperlukan hal-hal yang untuk mendukung perangkat undang-undang, Komisi 8 bagian dari yang akan menyambut baik. Karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kepada umat muslim seluruh penjuru Nusantara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai kemenangan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, Kiai Haji Abdullah Jadi untuk menyampaikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hasil sidang isbat tadi telah diputuskan oleh Bapak Menteri Agama beserta seluruh potensi umat Islam yang hadir bahwa insya Allah esok hari tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah berkat rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat insya Allah bersama-sama esok hari untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, tentunya kami dari
Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara kita sama muslim yang akan melaksanakannya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini perlu kita landasi dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kesolehan ibadah, tetapi kesolehan sosial kita. Kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan tentunya di sela-sela ibadah puasa itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sentuhan bantuan dari kita, baik mereka yang melaksanakan puasa dengan iftar puasa, dengan buka puasa, ataupun saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Sehingga marilah kita wujudkan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, tentunya marilah kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita dalam rangka mewujudkan kehidupan kita, sehingga terjalin satu silaturahmi yang baik di antara kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai akhirnya nanti kita dapat merayakan hasilnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ja'alallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara Mabib, kita ada semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara ya, disingkat dengan Mabims. Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Jadi antara walaupun Malaysia itu mungkin berdekatan dengan kita, Brunei berdekatan dengan kita, tapi dari garis sudut elongasi itu juga memang sedikit berbeda dan mereka belum menemukan juga hilal di sana. Karena kita merupakan satu wilayah hukum, wilayatul hukum. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh pengadilan agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun di sudut Aceh melihatnya disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayatul hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para wartawan semuanya yang mensyiarkan keputusan ini, dan akhirnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, dan kami mohon kepada semua pihak, mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya, kepada mereka yang berpuasa, mari ya kita kualitas puasa kita semakin baik pada bulan Ramadan ini, dan rekan-rekan kita sebagai rekan warga bangsa yang tidak menjalankan puasa, mohon juga memberikan semacam perhatian kepada rekan-rekan yang ada di sekitarnya yang sedang berpuasa. Pengertian seperti ini sangat penting, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 kita. Saya kira cukup. Ada mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Mari kita segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak, Ibu, wabil khusus yang hadir di hadapan kita di sini ada Pak Ketua Komisi 8, Bapak Dasopan, kemudian juga ada Pak Kiai yang dari Majelis Ulama, ya. Kemudian juga Pak Wakil Menteri Agama mendampingi kami di sini, dengan ada Pak Dirjen Bimas Islam. Langsung saja masuk kepada poin kesimpulannya karena kita ditunggu oleh para calon jamaah tarwih sebentar lagi, ya. Pertama-tama kami sampaikan ya bahwa agak sedikit mundur menyampaikan penyampaian ini karena kami harus menunggu wilayah yang paling barat di Aceh. Karena sesuai dengan kondisi objektif hilal pada malam ini, memang dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat di ekor Pulau Jawa itu tidak dimungkinkan untuk bisa menyaksikan hilal ghairu imkan ru'yah. Maka itu kita terpaksa harus menunggu sampai wilayah yang paling barat di Aceh, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan imkan ru'yah, dilihat dari sudut elongasi dan dilihat dari segi ketinggian hilal. Nah, sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit, ya, hingga 4 derajat 40,96 menit. Sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit. Ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan